kepentingan yang bersifat kesejahteraan ya, daripada keamanan. Batam waktu belum berkembang seperti sekarang, Batam itu adalah pangkalan angkatan laut. Nanti begitu pemerintah menetapkan Batam sebagai otorita, maka yang dikedepankan adalah fungsi-fungsi ekonomi dan fungsi legislasi. Ada hal yang pertama yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan dokumen, dan berhubungan dengan muatan itu sendiri. Orang kalau di pelayaran itu berhubungan dengan apakah dia berminat untuk bekerja di laut, apakah ada perjanjian kerja laut, apakah orang-orang ini sudah disijil memenuhi kriteria seperti periode di atas kapal. Kemudian dokumen itu baik dokumen kapal maupun dokumen muatan itu harus membackup setiap kegiatan di atas kapal. Muatan itu sendiri termasuk muatan berbahaya atau muatan yang dilindungi, muatan yang harus diperlakukan secara khusus untuk muatannya, bagaimana cara memuatnya, barang-barang muatan-muatan khusus ini, itu semua yang kita berikan pemahaman. Ini tentang Henry Khan, bagaimana kita ini satu kali aja di sini. Ya, ini penanganan pidana oleh KRI atau KAL. Jadi pertama kali Komandan KRI itu melakukan deteksi, kemudian hasil deteksi itu dikenali apakah kapal ini adalah kapal kargo, kapal ikan, kapal perang. Kemudian demikianlah penyampaian pembekalan oleh Pemerintahan tentang hukum dan dalam operasi kapal ini angkatan laut, yang tentunya sangat bermanfaat bagi para siswa seminar sekalian. Baiklah, para hadirin peserta seminar yang kami hormati, selanjutnya kita menginjak pada sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kami batasi waktu 10 menit. Terus sekarang penggunaan dari Komisi 2 Kamla, mohon izin untuk kesempatan ini kami akan menanyakan tentang bagaimana dukungan hukum dalam hal ini Diskum Armada ataupun Diskum Pangalan dalam pelaksanaan operasi untuk menghindari kesalahan bertindak dari unsur yang melaksanakan operasi Kamla. Karena kami lihat selama ini dalam melaksanakan operasi Kamla, unsur-unsur banyak sekali melakukan kesalahan yang karena ketidakpahaman atau canggung dalam melaksanakan, tidak yakin dalam melaksanakan tindakannya. Demikian, terima kasih. Mempegang diri, nama Junior Reka, Kapten Laut Negara. Ada dua pertanyaan mungkin yang boleh kami ajukan ke narasumber. Yang pertama, Bapak, terkait mengenai lintas. Mungkin kita mengetahui ada beberapa lintas yang diatur dalam Undang-Undang 82. Mungkin yang menarik di sini adalah innocent passage atau lintas damai. Mohon dapatnya kami diberikan pencerahan oleh Bapak terkait apakah di dalam pelaksanaan lintas damai kita sebagai coastal state atau kita sebagai negara pantai kita bisa untuk membatasi lintas yang akan dilalui oleh kapal yang akan melewati si pos damai ataupun lintas di teritorial. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mungkin saat ini masih menjadi debatable bagi kita terkait mengenai military activity di ZTE. Mungkin Bapak Kadiskum bisa memberikan penjelasan kepada kami agar tidak menjadi perdebatan di kemudian hari terkait dengan military exercise di ZTE. Demikian pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kapten Agung ya. Bagaimana dukungan hukum dalam hal ini Diskum Armada maupun Diskum Lantamal dalam memberikan perannya kepada unsur-unsur yang melakukan
kegiatan di laut guna menghindari adanya salah tindak ya. Jadi gini, kita khususnya ini saya berbicara oleh militer Indonesia atau militernya asing. Pada dasarnya CTE itu adalah laut bebas pada dasarnya. Jadi kita hanya diberikan kewenangan oleh negara-negara untuk melaksanakan ya dari sisi ekonomi. Jadi perikanan, terus pulau-pulau buatan itu kita bisa bikin di situ. Tetapi kalau kita untuk membatasi lintas kapal-kapal asing tidak boleh. Selama dia melintas dengan damai, dengan tidak mengganggu kepentingan Indonesia, itu silakan. Lalu pertanyaan, kalau mereka melaksanakan latihan militer di CTI, apakah boleh? Ya? Boleh. Kalau saya tanya, apakah kapal asing pada saat dia melintas di Arti, boleh nggak dia melaksanakan latihan militer? Boleh. Apa bedanya Arti dengan CTI? Kalau kita berbicara bahwa CTI itu adalah pada prinsipnya adalah laut nasional. Itu tadi dia harus tidak mengganggu kepentingan negara pantai. Kalau latihannya itu kita menganggap bisa mengganggu, dia memancarkan alat-alat deteksinya, dan itu kita tangkap dengan alat-alat elektronik kita, dan kita anggap suatu keadaan berbahaya, bisa saja kita anulir latihan mereka. Tapi kalau sepanjang 50 menit itu mereka cuma berlatih untuk manuver, buat konfigurasi formasi, saya kira bisa saja. Tetapi itu tadi sistem persenjataan harus ditutup. Jadi latihan militer itu tidak harus latihan menembak, tidak harus mempergunakan persenjataan. Tapi kalau latihan untuk menguji komunikasi mereka di laut, menguji cara manuver mereka di laut, itu saya kira bisa saja. Tetapi yang tidak boleh adalah mereka singgah menyintai suatu daratan kita, ya. Jadi tanda kutip tidak mengganggu sistem pertahanan negara pantai. Namun itu bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Pemaparan yang disampaikan oleh Kolonel Laut Khusus LIJ Semambau dan Hukum. Yang pertama adalah tema tentang membangun sumber daya manusia dan alutsista TNI Angkatan Laut serta payung hukum guna membangun keamanan maritim Indonesia. Makna laut sebagai makna laut bagi Indonesia adalah sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan antar pulau, sebagai penegak pertahanan keamanan dan membangun pengaruh. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian kedaulatan Republik Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Berikutnya adalah Trinitas Angkatan Laut yang telah disebutkan tadi adalah fungsi militer, polisional dan diplomasi. Kemudian untuk penanganan tindak pidana di laut oleh KRI atau KAL sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa siswa. Yang pertama adalah dari Kapten Laut Khusus Agung. Yang pertama adalah bagaimana dukungan hukum di Diskum Armada atau Lantamal dalam pelaksanaan operasi menghindari kesalahan tindak. Jawaban dari permasalahan adalah Diskum Armada melaksanakan penyuluhan hukum pada ABK KRI, kemudian melaksanakan pertemuan dengan Komandan KRI yang terkondisi Pangkalan terhadap hukum-hukum yang baru ataupun perjanjian-perjanjian internasional di laut. Kemudian membuka koordinasi dengan Komandan KRI dengan kejadian-kejadian yang dialami. Kemudian saya pertanyaan kedua dari Kapten Laut Khusus Tidak Hektar. Yang pertama adalah apakah lintas damai bisa dibatasi? Jawaban dari permasalahan adalah merupakan konsekuensi negara kepulauan. Lintas damai dibatasi tidak bisa, tapi tetap bisa dialihkan dengan ketentuan yang telah berlaku. Kemudian apakah kegiatan militer ekses di DTE oleh negara asing masih diperbolehkan? Jawaban dari permasalahan adalah boleh,
apabila hanya latihan manuver atau komunikasi. Tidak boleh apabila mengganggu negara lain atau negara kita sendiri, ataupun singgah, ataupun mengganggu sistem pertahanan yang sudah ditentukan oleh negara kita. Demikian saja. Baik, para hadirin peserta seminar yang kami hormati, demikianlah acara pembekalan dan diskusi tentang hukum operasi Kamla.